Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, hanya atas izin dan kehendak Allah kita bisa duduk di sebuah majelis ilmu setelah kita mengerjakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah pada maghrib ini bisa menghapus dosa-dosa kita dan juga bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala, selalu kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang akan memudahkan kita di yaumul hisab. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah, hendaknya risalah itu selalu kita tauladani. Hendaknya risalah itu selalu kita jadikan panduan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, hendaknya selalu kita ukur kebenarannya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Harapan kita tentu saja kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian maqasidus syariah kita, di mana kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas, akan kita sambung apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita akan berbicara tentang maqasidu az-zakah atau maqasidus syariah fi zakah, tujuan-tujuan syariat di balik hukum zakat.
Kita baru sampai pada bagian awalnya. Kita baru mendefinisikan apa itu zakat dan apa beda antara zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Baru sebatas itu yang sudah kita bahas. Kita akan lanjutkan pada maghrib ini dengan landasan-landasan syar'i tentang zakat, serta kenapa zakat itu diperintahkan oleh Allah, apa yang akan didapatkan oleh orang yang berzakat dengan mengerjakan ibadah zakat itu, karena itu sebuah ibadah yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan sebuah hukum, maka pasti di balik hukum itu ada maqasid, pasti ada tujuan. Tidak ada satupun hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibaliknya tidak ada hikmah, yang dibaliknya tidak ada ibrah, atau dibalik hukum itu tidak ada tujuan. Pasti ada tujuan. Nah, ikhwati fillah, untuk ayat Al-Quran itu akan sangat banyak sekali nanti yang bercerita tentang perintah untuk memberikan sebahagian dari apa yang kita miliki, perintah untuk memberikan apa yang kita punya lalu menjadi milik orang lain. Maka zakat ini sebenarnya adalah ujian bagi keimanan kita. Karena orang yang beriman itu harus tunduk kepada perintah Allah. Dia yang banting tulang, dia yang nyari, dia yang punya, tapi dia siap untuk memberikannya kepada orang lain ketika Allah memang memerintahkannya untuk memberikannya kepada orang lain. Ayatnya banyak sekali. Kita ambil beberapa contoh atau beberapa ayat yang berkaitan dengan itu. Di antaranya adalah surat At-Taubah. Surat Taubah ayat 103 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka itu sedekatan, sedekahnya. Sedekah di sini artinya adalah zakat. Jadi kata-kata sedekah dalam Al-Quran itu banyak yang diartikan dengan zakat, berarti sebagai sebuah kewajiban, bukan sekedar sedekah yang dalam artian atau bahasa kita di mana keinginan kita untuk memberikan secara sukarela. Maka dalam ayat ini, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka zakatnya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, agar sedekah atau zakat yang diambil dari harta mereka itu bisa mensucikan jiwa mereka dan juga bisa membersihkan harta mereka. Nah, dari ayat ini saja sebenarnya sudah nampak oleh kita apa yang akan menjadi fungsi atau tujuan dari zakat. Karena tujuan zakat itu nanti ada yang hubungannya dengan orang yang berzakat, ada maqasidnya yang berhubungan nanti dengan harta yang dizakatkan, ada lagi nanti maqasid yang hubungannya dengan orang yang menerima zakat. Bahkan ada lagi nanti maqasid zakat itu yang berhubungan dengan masyarakat secara luas. Jadi banyak dimensinya. Dan syariat zakat itu sebuah syariat yang sangat sempurna dalam mengentaskan kemiskinan, seperti yang pernah dulu kita berikan penjelasan. Dalam ayat ini dalam bentuk perintah. Khudz. Maka dulu Rasulullah SAW itu mengutus utusan-utusannya ke berbagai wilayah untuk memungut zakat. Itu disebut dengan Jabiyuz Zakah. Jabiyuz Zakah itu orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk memungut zakat.
Maka logikanya zakat itu sebenarnya dijemput, tidak menunggu kesadaran. Jadi tidak ditunggu kesadaran orang kaya untuk bayar zakat, tapi didatangi. Datang ke rumahnya, dihitung berapa kekayaannya, lalu diambil zakat. Karena ayat ini khudz min amwalihim. Bahkan dulu kalau sudah mulai panen kurma berarti itu zakat, di mana kalau sekarang ya barangkali zakat pertanian hubungannya, tapi kita tidak dalam bentuk kurma, tapi dalam bentuk makanan pokok yang lain. Kalau sudah mulai musim panen, itu Nabi kirim itu, hei Fulan, kamu pergi ke sana, hitung hasil panen mereka berapa kilo jumlah hasil panen mereka itu, ambil. Dibedakan cara mengambilnya. Kalau seandainya dia tak ada hujan, tidak memerlukan biaya, ambil 10%. Tapi kalau seandainya dia memerlukan biaya, maka ambil 5%. Datanglah utusan Rasul itu, dan tidak ada satupun tukang kebun yang menolak, karena yang nyuruh adalah Nabi. Jadi pas utusan Nabi datang, berapa hasil kebun kamu? Mereka akan menyebutkan hasil kebun kami segini. Bawa sini zakatnya, dibawalah ke Madinah oleh utusan Rasul tadi dan diletakkanlah di Baitul Mal. Dan itulah nanti yang akan digunakan oleh Rasulullah, didistribusikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak menerima zakat. Maka dalam konteks pengentasan kemiskinan, Islam ini punya instrumen yang luar biasa. Ada zakat itu sebagai satu kewajiban, tapi ada kesukarelaan dia tidak wajib. Infak, sedekah, ada wakaf, ada hibah, semua diatur oleh agama. Dan terbukti bisa memberikan keluasan dan kelapangan hidup bagi orang-orang miskin, bagi mereka-mereka yang memang membutuhkan. Diambil dari harta zakat yang dibayarkan oleh orang-orang kaya. Itulah yang disebut dengan Baitul Mal. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga lah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat sesudahnya. Tengok kisah Umar bin Khattab itu. Kisah Umar bin Khattab nampak oleh kita. Bahkan dia pernah, Umar sendiri yang langsung memikul barang itu dari Baitul Mal. Umar itu kan suka patroli dia, malam-malam keliling. Ternyata ketemu dia satu keluarga, ada orang miskin yang anaknya menangis, sudah lama menangis dan sudah lama tak makan. Jadi menangis kelaparan. Direbuslah oleh ibu anak-anak tadi batu yang direbusnya. Anak itu tetap menangis. Masuk Umar bin Khattab, dia bilang, kenapa anak-anak menangis? Mereka kelaparan. Dia tidak tahu kalau itu adalah Umar. Sang ibu tidak tahu kalau yang datang itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa dia ini menangis? Dia kelaparan katanya. Lalu yang kamu masak itu apa? Yang saya masak ini adalah batu, hanya sekadar menghibur anak-anak ini supaya dia punya harapan dan mudah-mudahan bisa tertidur sambil menunggu batu ini masak. Padahal batu tidak akan masak. Kenapa batu yang dimasak? Apa kata ibu tadi? Begitulah Umar ibn Khattab tidak memikirkan kami. Padahal yang di depannya adalah Umar ibn Khattab. Pengawalnya Umar ketika itu ingin memarahi ibu itu karena dia bilang, beginilah akibat Umar yang tidak memperhatikan kehidupan rakyatnya. Ketika pengawalnya ingin memarahi ibu itu, Umar melarang dia, biarkan katanya.
ini adalah kesalahan Umar. Padahal yang ngomong adalah Umar. Ketika itulah Umar bin Khattab pergi ke Baitul Mal, mengambil sekarung gandum dan langsung diangkat dan dipikul oleh Umar. Kata pengawalnya begini, ya Amirul Mukminin, biarkan saya yang memikulnya. Kata Umar, enggak, saya yang harus memikul gandum ini. Sanggupkah kamu memikul dosa saya di akhirat kelak? Dibawalah oleh Umar, dipikul langsung, diambil dari uang zakat yang ada di Baitul Mal tadi, lalu diserahkan kepada ibu itu. Bahkan dalam riwayat dikatakan Umar yang langsung memasaknya dan langsung memberikan makanan itu kepada anak-anaknya, sampai anak-anaknya tidak menangis lagi. Lalu ketika ingin berpisah, Umar berpesan begini, besok kamu coba datang temui Umar di sana. Datang kamu nanti ke Madinah, temui Umar di Baitul Mal. Ketika dia datang, barulah dia kaget bahwa ternyata yang memikulkan gandum itu sendiri adalah Umar ibn al-Khattab. Dan Umar ibn al-Khattab posisinya ketika itu adalah Khalifatul Muslimin, itu pemimpin dunia Islam. Dia khalifahnya. Bukan sekedar gubernur wilayah, tapi dia adalah pemimpin dunia Islam secara keseluruhan ketika itu, dengan penuh kesadaran. Nah, maka zakat itu benar-benar punya fungsi yang luar biasa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang tidak punya, mereka-mereka yang membutuhkan, mereka-mereka yang memang tidak diberikan kelebihan harta seperti orang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita ambil satu ayat yang lain di dalam surah At-Taubah juga ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka-mereka yang menumpuk harta emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, tapi harta yang ditumpuk-tumpuk tadi dia tidak infakkan, dia tidak bayarkan zakatnya, ditumpuk-tumpuk hanya untuk dia saja. Apa yang akan dia dapatkan? Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dalam ayat yang lain lebih rinci disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa harta-harta itu nanti, emas dan perak itu nanti akan menjadi setrikaan. Akan disetrika punggungnya, perutnya, bagi mereka-mereka yang tidak membayarkan zakat dari harta yang dia punya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seandainya kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai pula harta kita itu nisab dan haulnya, ingat kepada Dia yang memberi. Jangan lupakan Allah yang sebenarnya sebagai sumber dari kekayaan dan harta yang dipunya itu. Kalau seandainya dia lupa dengan yang memberikan, lalu dia tidak berikan zakatnya, maka tunggulah azabnya. Berarti nggak berfungsi iman yang ada di hatinya. Berarti imannya hanya ada pada lisan, imannya nggak masuk ke hatinya. Karena orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah adalah orang-orang yang siap untuk tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta zakat itu banyak, bukan hanya emas dan perak saja. Ada zakat uang,
kalau kita punya uang ada di rekening 100 juta. 100 juta itu sudah sampai nisab itu. Karena nisab itu diukur dengan emas. Emas seukuran 85 gram. Seandainya 1 gram itu harganya 500.000, 85 gram kali 500.000, segitulah jumlah nisabnya. Dan kalau seandainya sampai nisab dan sampai haul, berarti ada kewajiban untuk mengeluarkan, dan tidak banyak yang kita keluarkan. Zakat jauh lebih ringan daripada pajak. Pajak berat. Ada yang 10%, ada yang 15%. Dan semua harta yang kita punya ada pajaknya. Padahal dalam aturan zakat tidak semua harta yang kita punya ada zakatnya. Rumah yang kita pakai tidak ada zakatnya. Kendaraan yang kita pakai tidak ada zakatnya, tapi ada tidak pajaknya? Ada. Mobil yang kita pakai setiap tahun kita bayar pajaknya, ada tidak zakatnya? Tidak. Rumah ada pajaknya, pajak bumi dan bangunan. Bahkan tanah kosong yang tidak ada apa-apa pun banyak ada pajaknya. Tapi untuk zakat yang dipajak, yang dizakatkan itu adalah harta-harta kita yang memang produktif dan berkembang. Yang tidak berkembang tidak. Kalau ada orang kaya punya 5 mobil, 5 mobil itu tidak ada zakatnya. Kalau semuanya untuk dipakai. Tapi kalau punya showroom dia, dalam showroom itu ada 10 mobil, ada 20 mobil. Berarti itu bukan sekedar untuk dipakai, tapi itu adalah perdagangan. Maka masuk ke dalam kategori zakat perdagangan. Maka mobil tadi dihitung berapa modalnya itu dan berapa nanti untung yang dia dapat, lalu dibayar zakat. Rumah yang kita punya seperti tadi tidak ada zakatnya, tapi developer yang membangun rumah, yang memang rumah itu untuk diperjualbelikan, itu ada zakatnya tuh. Karena rumah itu bukan untuk dipakai oleh dia, tapi untuk diperjualbelikan. Berarti ada zakat di situ. Maka jangan dikira nanti perdagangan yang dimaksud itu barang harian, karena selama ini orang cenderung memaknai itu. Ada orang jual minyak, jual beras, jual gula, itu juga, itu perdagangan juga. Tapi macam-macam jenis perdagangan hari ini. Semua ada ketentuan zakat. Kenapa harus zakat? Karena berkembang. Wajarlah diperintahkan untuk dibayarkan zakatnya karena hartanya berkembang terus. Masa tidak mau dia memberikan apa yang diberikan oleh Allah lebih dari kebutuhan dia? Yang kita bayarkan zakat itu kan yang berlebih kan? Yas'alunaka maza yunfiquna qulil afwa. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang apa yang perlu dibayarkan zakatnya. Qulil afwa, katakanlah al afwa, yang ada kelebihan. Karena lebih itulah kita harus memikirkan keadaan orang lain yang barangkali dia tidak punya kelebihan seperti orang-orang kaya yang dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinergitas itulah yang akan membuat kehidupan menjadi tenang, menjadi nyaman. Maka dalam konsep zakat tidak boleh ada sebenarnya orang yang tidak bisa makan. Bahkan kesempurnaan iman itu diukur melalui keinginan dan bisanya dia memberi makan tetangga tadi. Kan ada hadis kan, tidak sempurna iman seseorang kalau seandainya dia kenyang, tetangganya kelaparan. Jadi tidak sempurna iman seseorang kalau seandainya dia kenyang, tetangganya
kelaparan. Itu semua adalah gambaran betapa dalam Islam itu sangat diminta kepedulian sosial dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau adalah orang menuduh Islam ini agama yang tidak peduli, Islam ini agama yang suka membenci, Islam ini agama sadis, itu orang gagal paham. Tidak mengerti dia dengan Islam yang sebenarnya. Itu hanya musuh Islam atau orang-orang Islam yang mendapatkan keuntungan dari ucapannya itu. Karena banyak orang Islam menghina Islam sendiri hari ini. Banyak orang Islam menyudutkan Islam sendiri karena dia dapat keuntungan dunianya dari itu. Dan itu sangat tidak wajar. Islamlah agama yang punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Bahkan ukuran iman itu diukur, kekuatan iman diukur melalui cinta kepada saudara, kepada orang lain. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Coba sekarang kita ambil satu persatu maqasiduz zakat. Maqasid zakat. Saya coba kumpulkan beberapa hal yang terkait. Itu nanti memang bisa dibagi-bagi kepada beberapa bentuk. Ada yang nanti masuk dalam kategori al-maqasidul ukhrawiyah wal imaniyah. Maqasid yang orientasinya adalah akhirat dan penguatan iman. Itu yang pertama. Nanti kita sampaikan bentuk-bentuknya. Yang kedua, bisa kita mengistilahkannya dengan al-maqasidut tarbawiyah minaz zakat. Maqasid atau tujuan-tujuan yang orientasi tarbawi, edukasi. Jadi zakat ini punya nilai unsur tarbiyah yang luar biasa. Kita dididik banyak hal oleh ibadah zakat. Nanti ada yang masuk dalam kategori al-maqasidul ijtimaiyah. Maqasid atau tujuan-tujuan sosial. Tujuan-tujuan sosial. Sedangkan yang keempat itu bisa kita istilahkan dengan al-maqasidul iktisadiyah, maqasid yang orientasi membangun ekonomi. Nah, itu bisa kita baca pada berbagai literatur ya, pada buku-buku yang bicara tentang maqasidu az-zakat. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, al-maqasidul ukhrawiyah wal imaniyah. Maqasid atau tujuan-tujuan ukhrawi dan pembentukan penguatan iman. Nah, ini jelas ini harus kita kedepankan maqasid ini. Karena kenapa harus kita kedepankan persoalan ukhrawi? Karena zakat itu adalah ibadah. Dan setiap ibadah yang kita lakukan itu tujuan utamanya pasti ukhrawi. Begitu ibadah-ibadah yang lain, puasa tujuan utamanya ukhrawi, nanti baru ikut tujuan-tujuan yang lain. Maka dalam bicara maqasiduz zakah, kita kedepankan ukhrawiyah imaniyah, tujuan-tujuan akhirat dan memperkokoh iman. Apa poinnya? Di antaranya adalah orang yang berzakat itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah, lalu menunaikan kewajiban zakatnya, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mencintainya? Karena Allah mencintai orang-orang yang taat kepada Dia. Membayar zakat berarti mentaati aturan Allah. Kalau kita taat kepada aturan Allah, maka Allah akan mencintai kita. Dalam kehidupan keseharian kita juga ada logika itu. Seorang ayah, kalau dia punya anak, kalau ada seorang ayah punya banyak anak, lalu
di antara anaknya ada yang mentaati perintahnya dan ada yang tidak mentaati perintahnya. Kira-kira sama ndak cinta ayah kepada anak yang suka mentaati perintahnya dengan yang suka membangkang dan membantah? Pasti berbeda. Yang suka mencintainya, yang suka melaksanakan perintahnya, taat kepada ayahnya, suka dan senang ayahnya kepada dia, tapi yang suka membantah, maka ayahnya akan benci kepada dia. Wajar itu. Suruh ini enggak mau, suruh ini enggak mau. Padahal yang memerintahkan adalah ayahnya sendiri. Maka ayahnya akan benci. Tapi kalau ada yang taat, apapun yang diperintahkan oleh ayahnya dia laksanakan. Kadang sulit dia untuk melaksanakannya, tapi bisa dia kerjakan. Dia tetap mengerjakan perintah ayahnya, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh ayahnya. Bisa-bisa dapat bonus. Bisa-bisa belum dia meminta apa-apa, ayahnya udah nanya, "Nak, kamu lebaran ini mau apa?" Belum dia minta itu udah ditanya itu, "Kamu mau apa?" Karena dia cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba-hambanya yang taat. Maka hamba Allah yang taat itu kadang belum berdoa dia lagi, Allah sudah berikan. Belum berdoa dia. Maka ada ayat kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi problem kehidupan dia. Jadi kita kalau mau dapat solusi masalah hidup, itu ada pada ketakwaan. Jangan cari solusi hidup dengan kepintaran kita. Jangan andalkan solusi hidup kita dari kelebihan yang kita punya. Tapi andalkan Allah dalam menyelesaikan persoalan hidup kita. Kalau kita berurusan di kantor, kita orang yang suka bergaul. Orang kantor itu kenalan kita semua. Kepala bagiannya kawan kita, yang bagian ini tetangga kita, yang ini akrab sama kita. Lalu kita berurusan dan kita andalkan itu untuk menyelesaikan urusan kita. Enggak bisa. Kalau kata Allah enggak selesai. Ternyata sampai kita di kantor, yang kepala bagian ini sudah dimutasi. Yang tetangga yang tadi kita mau andalkan ternyata hari itu enggak masuk karena dinas luar. Ada lagi orang lain yang kita andalkan juga, ternyata dia sakit. Lalu kita mau apa? Tapi andalkan Allah. Maka setiap kita ingin memulai satu urusan, mulailah dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'. Semua urusan kalian, semua urusan yang baik yang ingin kalian lakukan, la yubda'u fihi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia akan terputus. Apa arti terputus di situ? Qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Jadi Allah yang kita andalkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lalu kata Allah apa setelah itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Itulah sebabnya orang yang suka memberi, orang yang suka berinfak, orang yang tak pernah lupa membayarkan zakat hartanya, ternyata hartanya tidak berkurang tuh. Hartanya bertambah terus. Itu sahabat yang namanya Abdurrahman ibn Auf gagal jadi orang miskin. Gagal jadi orang miskin.
Abdurrahman bin Auf. Padahal dia asal punya harta dia berikan. Dialah yang menanggung kehidupan istri-istri Nabi 4.000 dinar setiap bulan dari Abdurrahman bin Auf. Tidak miskin-miskin dia. Jadi ada cinta Allah. Maka kalau Allah sudah mencintai, maka Allah akan berikan bahkan sebelum kita meminta. Tapi kalau Allah tidak cinta sama kita, capek kita minta, dan Allah juga tidak memberikan. Nah, oleh karena itu zakat dia punya maqasid ukhrawiyah, imaniyah, orientasi akhirat dan penguatan iman, di mana mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu akan membuat seseorang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat kelak. Jadi almar'u tahta zilal sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqda. Seseorang itu akan berada di bawah naungan zakatnya, naungan sedekah dia, hatta yuqda, sampai nanti selesai semua orang dihisab. Jadi kalau tidak ingin kepanasan, buat payungnya dari sekarang. Yaumul mahsyar itu hari di mana matahari jauh lebih dekat di atas kepala kita, dan semua orang akan merasa kepanasan. Tapi ada orang-orang yang kalau dia persiapkan payungnya dari sekarang, dia nanti akan mendapatkan naungan. Salah satu dari payungnya itu adalah sedekah, adalah zakat. Maka kata Rasul, almar'u tahta zilali sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqda, sampai yuqda, sampai selesai dihisab, sampai tuntas nanti penghisapan. Dia dinaungi terus, tidak ada kepanasan dia, karena dia punya pelindungnya. Nah, ikhwati fillah, kita tidak bisa menyampaikan poin lebih panjang. Barangkali kita cukupkan pada yang ukhrawiyah. Yang ukhrawiyah pun dia punya banyak poin sebenarnya. Ada di antara yang lain juga bisa menghapus dosa. Jadi bisa menghapus dosa. Kita kebutuhan yang paling besar di akhirat kelak adalah ketika dosa kita dihapus oleh Allah. Itu kebutuhan paling besar. Bagaimana nanti di hari akhirat dosa-dosa kita dinyatakan oleh Allah diampuni. Yang salah satu caranya adalah dengan berzakat. Kalau berzakat itu yang mendapatkan zakat tadi, dia akan memberikan doa-doa baik. Jarang sekali kita mendengarkan atau kita melihat kalau diberi lalu dia tidak punya doa untuk yang memberi. Jarang sekali. Dari lampu merah itu 2.000 cuma kita beri 2.000. Apalah arti 2.000 itu? Tapi panjang kali doanya. Jangan remehkan doa siapapun. Siapa tahu doa dari lidah dia ternyata yang didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih Pak, mudah-mudahan Bapak sehat, mudah-mudahan rezeki tambah banyak. 2.000 tuh yang diserahkan. Tapi doanya luar biasa. Nah, oleh karena itu suka memberi akan mendapatkan hal yang lebih yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, mohon maaf agak terambil sedikit waktunya. Kita berhenti pada poin yang pertama, maqasid ukhrawiyah wal imaniyah. Insyaallah kita sambung poin yang berikutnya. Ada maqasid istimaiyah, tarbawiyah, dan yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama. Semoga kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan iman.
Mudah-mudahan kita istiqamah di atas jalan Allah sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.